Yes, kembali lagi di Sinom Channel bersama Rangga Sasmita di sini dan tentunya di acara Sinom Podcast. Kesempatan kali ini Sinom Channel sudah bersama dengan Mas ya berarti ya, Mas Buyung Zulfanio, Ketua BEM Universitas Tidar Magelang. Nah, kita di sini sebenarnya kita mau ngobrol santai aja Mas. Jadi dari Sinom Channel sendiri juga mewakili mungkin media yang anak muda yang independen dan ya tidak pro ke pemerintah maupun tidak kontra lah istilahnya. Jadi memang benar-benar ya selayaknya kita sebagai media gitu Mas. Nah di sini kan kita melihat fenomena yang kemarin ya akhir-akhir ini kan terjadinya gerakan masif lagi yang bisa dibilang ini semacam kayak reuni dari 1 tahun yang lalu, cuman hanya berbeda di permasalahan untuk yang diaksikan gitu. Nah mungkin untuk mengawali dulu nih Mas, boleh disampaikan untuk apa sih tujuan yang digunakan pada saat untuk aksi Omnibus Law ini gitu Mas? Sebenarnya kalau kita ngomong reuni sebenarnya juga enggak sih, tapi ini adalah satu gelombang yang sebenarnya dari 2019 terus kita lakukan. Akan tetapi mungkin kita dapat momen di 2019 jadi sebuah gelombang besar, kemudian agak redup selama sekitar setahun redup. Tapi sebenarnya pergerakan-pergerakan, diskusi-diskusi kecil, pembahasan-pembahasan terus dilakukan oleh kawan-kawan, baik kami di internal Untidar maupun kawan-kawan yang ada di nasional. Sebenarnya ini cukup masif juga pergerakannya, tapi karena mungkin momentum kemudian Omnibus Law ini mendadak kemudian disahkan, ini menjadi sebuah momentum lagi yang timbul di tahun 2020 ini yang kemudian satu seruan untuk satu gelombang aksi yang besar lagi. Kalau dari kita sebenarnya di Untidar sendiri, kita membawa satu poin yang sebenarnya ini urgensinya cukup besar juga, dalam artian kita pertama pengen Jokowi selaku presiden kita mencabut Omnibus Law dengan menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Yang kedua, kita minta agar pemerintah cepat dalam penanganan COVID-19. Kemudian kita mengutuk keras pelarangan demonstrasi yang diberikan oleh kementerian secara langsung, dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Mas Nadiem menterinya, yang dari awal kepemimpinan di kementerian beliau selalu menyuarakan kampus merdeka, tapi akhirnya pada saat pembahasan Omnibus Law ini naik, kemudian kawan-kawan di semua daerah menjadi marah. Mas Nadiem malah melarang aksi demonstrasi, melarang rektor untuk memberikan izin mahasiswanya melakukan aksi demonstrasi. Ini juga menjadi tanda tanya besar. Mungkin kemarin juga ada polemik lagi Mas Nadiem, dan ini adalah puncaknya. Kami marah, kami cukup geram, dan yang terakhir kami mengutuk keras. Seperti yang kita tahu sendiri, represivitas aparat yang ada di seluruh Indonesia secara membabi buta, secara randomly dia nyeret orang-orang yang mungkin bahkan nggak tahu sebenarnya ada apa sih. Kemudian beberapa masa aksi unjuk rasa dipukuli, diseret-seret. Kita tahu sendiri bahkan ada ambulans yang beberapa hari yang lalu sampai dibabat habis-habisan, dikejar-kejar. Itu kan kemana sih sebenarnya tujuan aparat ini? Apakah mengamankan demonstrasi atau menghabisi rakyat sendiri? Ini kan jadi 4 bahasan yang cukup urgent buat kita bahas di demo kemarin. Dan sebenarnya kalau kita ngomongin soal aparat yang represif gitu ya, mungkin kalau kita ngelihat ke belakang, bahkan di 2019 itu sampai timbul korban jiwa ya. Kalau di 2020 ini alhamdulillahnya nggak ada ya? Nggak ada korban jiwa sih kalau dari masa aksi. Kalau korban luka-luka banyak, sampai kemarin saya lupa dari masa aksi dari mana, dia butuh donasi karena memang mukanya hancur, tulang mukanya hancur. Itu butuh dana sekitar 30 sampai 70 juta, aku lupa dari mana sumbernya, dan kawan-kawan secara spontan langsung buka open donation, dan kita sambut itu, kita bantu untuk nge-up dan lain-lain. Itu terjadi di mana Mas? Aku lupa sih, tapi memang dia mukanya hancur, kalau nggak salah di Jakarta, kalau nggak di mana aku lupa sih. Ada kok, mungkin di postingan, kalau teman-teman ikut postingan teman-teman di underground. Mungkin barangkali dari teman-teman yang
lebih tahu gitu ya soal informasi ini, mungkin bisa langsung cantumkan di komentar di bawah gitu untuk informasinya biar nggak simpang siur. Nah, kemudian melihat soal aksi ini ya, otomatis kan bisa dibilang apakah negara ini jadi latah untuk demonstrasi menurut pandangan Mas Buyung sendiri? Bukan latah ya, tapi kayak memang negara ini sebenarnya sudah anti dengan demonstrasi, apalagi kita melihat situasi politik saat ini. Jelas bagaimana menggambarkan di parlemen sendiri, di DPR sendiri sudah terlihat. Justru malah kita yang agak takut sebenarnya adalah di masa kita. Karena apa? Pertama, kita takut nantinya bahwa terendus, ya memang sekarang sudah digencarkan aksi tolak Omnibus Law ditunggangi elit politik bla 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 bla. Karena memang gambaran yang setuju dengan Omnibus Law, yang kontra dengan Omnibus Law itu juga gambaran apa ya, situasi politik yang terjadi saat ini. Tapi kita menolak untuk menyatakan bahwa aksi kita ditunggangi. Entah masyarakat luas ingin membicarakan aksi kita ditunggangi atau enggak, tapi kalau saya sendiri berangkat pribadi tanpa kepentingan, saya benar-benar menyuarakan apa yang harus saya suarakan gitu. Nah, terus kemudian kan ini menarik sih ya, bicara soal tadi ditunggangi, kemudian juga bahkan dari pemerintah pun juga udah sampai berani mengeluarkan statement kalau beliau-beliau ini tuh tahu dalang dan siapa yang mendanainya segala macam. Kalau dari tanggapan opini pribadi dari Mas Buyung sendiri, apakah memang benar gitu ada yang membiayai, meskipun oke lah kita nggak bicara soal pergerakan di Magelang gitu, di pergerakan kota lain kan mungkin kan ada kontak-kontak dengan teman-teman yang berjuang di sana gitu. Kompleks sih kalau kita ngomong masalah ditunggangi atau enggak, karena mungkin ada beberapa orang yang ya kayak, Mas ini kamu mau demo, saya sumbang ini deh, saya bawain makan siang misalnya, seperti itu. Itu entah apakah itu disebut ditunggangi atau enggak, karena memang di Magelang pun juga kita mendapatkan beberapa sumbangan dari orang non partai ya, tapi dari orang non partai ya secara individu, bahkan kawan-kawan benar-benar tergerak lah ya, tidak ada kepentingan apapun. Bilang, maaf ya aku nggak bisa demo, tapi aku mau bantu nih teman-teman mahasiswa, alhamdulillah sedikit-sedikit gitu. Tapi kalau untuk di nasional saya nggak berani angkat suara di sini, karena ya mungkin nanti biar masyarakat sendiri yang tahu, karena ya seperti itu, di nasional sangat kompleks sekali untuk membicarakan apakah ini ditunggangi atau enggak seperti itu. Tapi yang jelas aku yakin banyak kawan-kawan yang di sini bergerak atas nama rakyat seperti itu. Banyak kawan-kawan yang bahkan kawan-kawan pelajar dan masyarakat umum juga bergerak karena panggilan. Ini jelas-jelas ini imperialisme modern yang kemudian diterapkan lagi seperti itu. Oke. Nah, tadi kan akhirnya soal yang masyarakat lah yang akhirnya akan menilai gitu ya untuk ditunggangi atau enggak segala macam. Nah, pada dasarnya kan mahasiswa sendiri pun juga emang atas dasar gerakan hati sendiri ya untuk terjun ke lapangan gitu. Cuman pasti ada juga lah teman-teman kita yang entah memang dilarang oleh orang tuanya atau memang tidak ada tergerak untuk soal negeri segala macam. Kalau pesan-pesan dari Mas Buyung sendiri nih buat teman-teman yang sekiranya sebenarnya pengen untuk terjun tapi masih ada keraguan-raguan gitu. Perlu nggak sih teman-teman yang ragu-ragu ini untuk diyakinkan gitu, Mas? Gini aja sih, kayak sebenarnya nggak usah kita membicarakan tentang mahasiswa, nggak usah kita mengeksklusifkan mahasiswa itu sendiri sebagai satu kelompok elitis di dalam tengah-tengah masyarakat. Tapi mari kita membicarakan tentang kepentingan bersama, kepentingan orang banyak. Nggak usah membicarakan Omnibus Law deh. Sebagai mahasiswa ataupun kamu belajar, bukalah mata kamu, banyak baca, banyak literasi. Kita ini hidup bermasyarakat, hidup di tengah masyarakat. Hidup kita ini sebenarnya kita abdikan kepada siapa? Gitu. Kalaupun misal kita mengabdikan hidup kita kepada Tuhan, Tuhan pun mengajarkan bahwasanya kita harus bermanfaat, harus berbagi kepada sesama orang lain. Jangan membela kaum-kaum yang kuat saja, kita harus membela kaum-kaum yang lemah dan lain-lain. Aku yakin di semua agama pun juga mengajarkan seperti itu. Ini adalah sebuah wujud konkret dari seorang, ya terlepas saya sebagai mahasiswa, tapi saya juga seorang rakyat gitu, yang harus memperjuangkan kaum-kaum yang nantinya akan tertindas ketika Omnibus Law ini benar-benar disahkan oleh Jokowi. Semalam
saya baca sudah siap dikirim ke Pak Jokowi, ya akan menjadi gelombang yang lebih besar lagi ketika ini memang benar-benar disahkan. Ya marilah kita buka kesadaran kita, nggak usah lagi ngomongin A, B, C, D lah, ngapain sih aksi demo bla bla bla. Itu pertanyaan konyol. Di dunia butuh kamu, Indonesia butuh kamu yang bakalan merubah tradisi-tradisi bodoh pemerintah yang menjajah rakyatnya. Ini nggak ada bedanya sih, kayak pemerintahan sekarang kembali menjajah rakyatnya sendiri. Ada meme yang ngomongin bahwa saya ada fotonya Soekarno tuh bilang, perjuangan saya mudah karena melawan penjajah. Tapi kalau di meme itu bilangnya perjuangan kalian akan susah karena melawan anak cucu saya gitu kan. Jadi kan dinamika yang cukup kompleks sekali ya. Buka mata kamu aja. Kamu nggak usah ngomongin oke, sekarang pemerintah membicarakan bahwasanya demonstrasi terjadi karena banyak hoax. Banyak hoax bla bla bla. Kita bisa bantah kalau itu bukan hoax. Kita bisa bantah. Jadi kajian-kajian kita sudah benar-benar kencang, nggak mungkin juga kita mahasiswa ataupun rakyat-rakyat juga membicarakan siapa sih yang nggak pengen negerinya damai. Betul. Gitu. Siapa sih yang nggak pengen aman, tentram dan lain-lain. Tapi karena ini memang sudah jalan terakhir, dirasa jalan terakhir, pemerintah nggak lagi mendengar. Aksi damainya nggak didengar. Aksi Kamisan, kita menuntut buat penuntasan pelanggaran HAM. Berapa tahun aksi Kamisan dilaksanakan? Zongkok. Mungkin ini adalah ya jalan-jalan terakhir dari kita yang pengen ayo dong perubahan, ayo dong perubahan. Ya, ayo kita turun ke jalan, kita rasain romansa di jalanan seperti apa, panasnya matahari, baunya keringat seperti apa, kita nikmati seperti itulah. Ya, kesadaran aja sih kalau buat teman-teman yang pengen bergerak gitu. Oke, nah ini kita fokus ya coba ngomongin Omnibus Law sendiri nih. Nah, Mas Buyung nih, kan dari 900 pasal ya, kurang lebih ya, simang siurnya segitulah. Dari teman-teman Magelang Bergerak sendiri, pasal apa sih yang paling, wah ini yang utamanya yang harus ditolak nih? Sebenarnya secara keseluruhan Omnibus Law ini memang sih harus saya akuin dia akan membuka banyak lapangan pekerjaan. Harus saya akuin. Akan tetapi harus ditinjau lagi bahwasanya ketika banyak investor asing ini malah justru memberikan ruang dan uang kepada penguasa-penguasa. Mereka memudahkan investor asing membuka pekerjaan bla bla bla, tapi di sisi lain yang pertama eksploitasi lingkungan dan juga eksploitasi sumber daya manusia. Jadi lingkunganlah yang nantinya akan berdampak sangat besar, dan juga buruh sendiri yang nantinya akan dieksploitasi lebih jauh lagi seperti itu. Secara gamblangnya memang seperti itu. Kalau memang mau disebutkan pasal-pasalnya berapa saja, ya mungkin nanti teman-teman bisa dibaca nanti dari 1000 halaman seperti itu. Mungkin dari redaksinya akan sedikit menipu gitu. Kayak misalkan ada beberapa kata yang diganti, pesangon buruh misalkan, pesangon buruh yang tadinya di undang-undang sebelumnya itu disebutkan minimal setara dengan 1 bulan dia kerja, pesangonnya. Yang sekarang diganti maksimal 1 bulan dia kerja. Jadi kan kalau kita bicara masalah minimal dan maksimal, itu menjadi range yang kita ngomongnya apaan sih? Ini buruh semakin kerjanya dieksploitasi lagi, sudah dibayarnya per jam dan lain-lain. Itu kan jadi kekhawatiran kita bersama. Memperjuangkan aja sih kayak ini pemerintah benar-benar memberikan upah yang sedikit mungkin, tetapi memberikan benefit untuk investor itu sendiri agar uang yang mereka dapatkan juga lebih tinggi lagi seperti itu. Istilahnya lebih mengamankan atas-atas ya, menurut Mas Buyung sendiri ya. Nah, terus juga kan sebelum-sebelumnya yang ditampilkan di media gitu ya, tapi di luar Sinom Channel nih, itu kan soal banyaknya aksi massa yang nggak paham soal apa sih tuntutannya. Pertama itu, yang kedua banyak jadi seolah-olah aksi massa ini termakan hoax-hoax yang tersebar. Mungkin banyak teman-teman juga yang udah tahu ada 16 poin tuh Mas, yang soal upah minimum dihapuskan segala macam, pokoknya ada 16 poin. Mungkin Mas Buyung juga tahu ya. Tanggapan dari Mas Buyung sendiri? Kita nggak
udahlah kita nggak usah ngomongin hal-hal masalah kamu tahu atau enggak, tapi yang penting ketika kamu tahu ada yang salah ya udah kita gerak. Kalau saya seperti itu aja. Lagian kalau bukan kita yang memperjuangkan mau siapa lagi? Karena orang-orang yang kadang memiliki kesadaran, dia apa ya, entah mungkin dia nggak sempat untuk ikut berdiskusi dan lain-lain, karena memang kita tahu sendiri mungkin dalam hal ini kan pelajar ya yang agak ya disindir lah, kamu nggak ngerti pasal bla bla bla, tapi kamu ikut aksi, kamu ikut apa? Untuk saya itu adalah sebuah perjuangan konkret dari rakyat. Nggak usah lagi kita membicarakan DPR, karena nyatanya di Magelang pun DPR menolak mentah-mentah poin-poin yang kita ajukan di situ dan mengeluarkan statement. Saya nanti akan mendapatkan pressure dari konstituen yang memilih saya. Yang memilih kamu siapa? Sedangkan yang memilih kamu rakyat. Ada di sini. Yes. Ya kan? Kita meminta buat ini dibatalkan. Ketika kamu menolak, berarti yang memilih kamu bukan rakyat. Seperti itu. Itu juga berlaku buat DPR di level manapun. Dalam artian entah di kabupaten kota, provinsi atau di DPR RI sudah kelihatan kok kalau memang kita benar-benar mau mengetahuinya. Dan kalau misalkan rakyat tahu semua, negaranya hancur. Sudah hancur dari kemarin, nggak lagi nunggu besok-besok. Kalau rakyat benar-benar menelaah, mengerti semua pasal-pasal yang ada di situ, sudah hancur negara ini. Seperti itu. Oke, luar biasa nih. Nah, kemudian kan sempat juga ya tergiring opini bahwa wah, DPR yang kita pilih, yang oleh rakyat dipilih ternyata mengecewakan berulang kali, bahkan sampai ada akhirnya opini ini digiring, udahlah pilkada besok nih kita golput aja lah, bahkan pemilu-pemilu yang ke depan golput. Menurut opini pribadi Mas Buyung sendiri, itu apakah tepat solusi seperti itu? Oke. Berarti kita membicarakan tentang negara secara utuh, ideologi dan lain-lain ketika kita berbicara seperti itu. Kemarin di Kejayaan memanggil Aliansi Rakyat Bergerak di Jogja, ada 3 tuntutan yang ini meloncat, menurut saya meloncat jauh banget. Memang yang diangkat di Jogja adalah mosi tidak percaya itu sendiri. 3 poin yang diangkat di Jogja adalah: 1, turunkan Jokowi Ma'ruf. Yang kedua, bubarkan DPR. Yang ketiga, bangun Dewan Rakyat. Ini yang dibangun narasi di situ adalah mosi tidak percaya. Ketika kita membicarakan pilkada, kita boikot pilkada istilahnya lah ya. Berarti isu yang naik di situ adalah mosi tidak percaya itu sendiri. Hak semua orang kok mau golput, mau dia memilih. Tapi ketika memang ya yang gimana sih, nggak sakit hati dikecewain berkali-kali. Kita dari 2019 Undang-Undang Minerba bla bla bla, RKUHP dan lain-lain, itu kan mencederai rakyat sendiri. Betul. Kalau memang rakyat mau mengambil keputusan seperti itu, ya menurut saya terserah rakyat. Karena seharusnya demokrasi yang ada di Indonesia dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Yes, betul. Tetapi kenyataannya nggak lagi seperti itu. Kalau memang rakyat memang sudah kecewa, ya udah kita bersama-sama. Kenyataannya karena sekarang rakyat melawan pemerintah. Di belakang rakyat ada siapa? Nggak ada siapa-siapa kok. Kita berjuang atas nama rakyat. Di belakang pemerintah ada siapa? Ada militer, ada pemegang saham, pebisnis. Yang mendanai rakyat siapa? Nggak ada. Kita kolektifan. Secara sukarela, yuk kita kumpulin uang buat nanti kita aksi beli minum sekerdus 2 kerdus, lumayan buat kita tambah tenaga. Kita selalu seperti itu dalam membangun pergerakan. Kalaupun memang, ya saya setuju nggak setuju sih. Karena untuk kita berbicara ketika mosi tidak percaya itu benar-benar naik, kita akan menghadapi satu masa yang benar-benar itu krisis. Ketika krisis naik, pemerintahan mundur, kita harus bisa membangun lagi, dan itu bakal menjadi masa-masa yang sulit. Cuman iya sih, memang ketika semua itu akan atas sebab akibat gitu ya. Pada akhirnya kalau memang opini yang tergiring ini dan beneran terjadi, angka golput ini tinggi gitu ya, mungkin bukan juga menjadi solusi yang paling tepat. Ketika memang golput akhirnya tidak ada, istilahnya yang terpilih juga jadi apa ya, kayak semacam tidak jelasan lagi, itu kan otomatis secara nggak langsung menimbulkan masalah yang baru. Ketika nanti akan adanya kekosongan pemerintahan segala macam. Nah, kalau ini kita berandai-andai aja ya, solusi yang paling tepat nih menurut Mas Buyung sendiri, ketika ini DPR ini kita udah nggak bisa diharapin, misal kasarnya seperti itu,
rakyat sudah berulang kali kecewa, udah tidak bisa diharapkan, tapi ketika kita nggak milih itu juga malah menimbulkan masalah baru. Solusinya Gini, sekarang tinggal main kuat-kuatan siapa yang paling kuat di media. Oke. Media berperan penting banget Yes. di dalam penggiringan opini. Kayak kemarin di Twitter selalu berperang-perangnya lewat media, dan masyarakat benar-benar terpengaruh oleh media itu sendiri. Memang harus saya akui, blow up untuk permasalahan Omnibus Law ini ya paling enak lewat media itu sendiri, Instagram, Facebook, dan lain-lain. Yes. Siapa yang paling kuat? Kalau misal yang kuat adalah rakyat, kemungkinan besar adalah revolusi lagi seperti 98. Oke. Karena memang ya kalau saya melihat secara apa ya, secara akademis lah, kita ngomong secara akademis saja, ini udah nyata. Pemerintah membobardir rakyatnya. Kalau nanti pemerintah yang Jokowi ngiri apa bayar influencer dan lain-lain, mereka yang menang, ya udah nggak ngerti seperti apa lagi penjajahan yang dilakukan oleh pemimpin kita sendiri yang nantinya bakalan terus terjadi. Karena dari 2019 sampai 2020 banyak undang-undang yang malah mencederai itu sendiri. Yes. Dan pastinya akibatnya adalah nanti rakyat semakin menderita, rakyat semakin kecewa, jatuhnya adalah ke revolusi itu sendiri. Nah, kalau dari Mas Buyung sendiri sudah mempelajari ya pastinya ya Omnibus Law gitu. Nah, otomatis kan mungkin nih ada pasal-pasal yang rakyat nggak ngeh, tapi ketika Mas Buyung pelajarin, oh ini sebenarnya lebih fatal nih dari yang diketahui rakyat. Ada nggak, Mas? Yaitu kalau kita membaca secara apa ya, secara utuh, memang narasi-narasi yang dibawa di situ menipu, menghipnotis lah, menghipnotis. Secara redaksional Iya, secara redaksional nggak ada masalah. Tapi ketika kita dalami ataupun kita bandingkan dengan undang-undang sebelumnya, ataupun kita bandingkan dengan norma-norma yang ada di dalam kehidupan kita, itu ya memang nggak semua sih. Tapi ya adalah pasti kalau memang itu benar-benar disahkan, buruh sendiri, lingkungan sendiri, orang-orang yang terlibat yang disebutkan di dalam undang-undang Omnibus Law ini akan menerima dampaknya secara langsung. Yes. Memang beberapa poin menjadi yang menjadi konsen kita sebenarnya adalah masalah lingkungan dan masalah buruh. Itulah kenapa buruh sendiri tergerak waktu kemarin isu tanggal 5 Omnibus Law mau disahkan. Buruh di Jawa Barat langsung turun ke jalan, blokade tol. Itu adalah respon spontan dari kekecewaan. Seperti itu, karena memang buruh yang paling terdampak nantinya ada di sini. Gitu. Orang-orang ya tahulah banyak permasalahan lingkungan ditimbulkan karena pabrik. Ya memang perekonomian maju, tapi lingkungannya itu harus jadi pertimbangan juga. Sedangkan Indonesia orangnya bilang negara agraria, ya kan, pertaniannya bla bla bla, cita-cita buat lumbung padi se Asia Tenggara bla bla, itu akan jadi omong kosong. Karena memang yang diinginkan adalah ya fast money, uang yang mereka dapatkan secara cepat dari investor-investor asing dan lain-lain. Oke. Nah, mungkin kan banyak nih dari pemirsa Sinom Channel yang mungkin mengikuti ya postingan-postingan soal aksi kemarin nih, khususnya kita fokus di Magelang Bergerak gitu. Hasil dari DPRD khususnya Kota Magelang sendiri yang mungkin biar teman-teman pada tahu gitu ya, Mas ya. Monggo, Mas. Ya mungkin yang saya udah ngomongin tadi sih, dari kami di Untidar melaksanakan kajian yang kemudian diangkat dalam aliansi Magelang Bergerak. Dan alhamdulillah 4 poin yang kami ajukan dari Untidar diterima semuanya. Yang pertama, tolak Omnibus Law dengan terbitkan Perpu. Kemudian atasi COVID-19, kita mengutuk keras represivitas dari aparat. Yang keempat, kita mengutuk yang dari Kemendikbud itu ya. Iya, keputusan dari Kemendikbud yang seperti itu. Kalau dari perwakilan DPRD sendiri yang nemuin siapa, Mas? Kalau saya sih kurang paham sih ya, tapi kayaknya dia orang yang cukup berpengaruh di DPRD dalam artian. Soalnya kan kalau aku lihat Pak Budi Prayitno itu ketua DPRD-nya. Oh iya, berarti itu ketuanya ya. Ketuanya langsung. Nah, hasilnya mereka dari 4 poin yang kita ajukan, itu yang saya sebutkan tadi di awal, ditolak. Dan beliau menyebutkan kalau saya menandatangani ini berarti saya akan mendapatkan pressure dari konstituen yang memilih saya, seperti itu.
Cukup kecewa, saya sangat kecewa secara pribadi. Dan di orasi terakhir saya tuh langsung, kenapa sih orang-orang yang katanya Dewan Perwakilan Rakyat, ketika rakyat ngomong kepada perwakilannya ditolak seperti ini? Kekecewaan yang besar banget sih, seperti itu. Empat-empatnya ditolak. Empat-empatnya ditolak seperti dengan alasan takut mendapat pressure. Iya. Luar biasa. Ya mungkin biar ya kita menyampaikan apa adanya biar teman-teman sendiri yang menilai lah ya. Iya. Oke, Mas, kan setelah udah rame nih aksi demonstrasi segala macam, akhirnya Pak Presiden Jokowi mengeluarkan semacam kayak klarifikasi lah, kayak anak-anak YouTuber gitu. Nah, pandangan dari Mas Buyung sendiri, karena kan di video itu kan disebutkan ya Mas ya, kalau upah minimum regional yang segala macamnya itu hoax, terus adanya disinformasi yang tersebar di masyarakat. Itu yang saya sampaikan tadi, kita kaji bersama-sama deh, dalam artian banyak juga kok, nggak mungkin kalau memang Omnibus Law ini bener-bener dalam artian dalam pembuatannya dan pasal-pasalnya nggak bermasalah, rakyat bergerak. Kalau memang nggak bermasalah, nggak mungkin rakyat nggak bergerak, ya kan? Iya, paham. Dan juga media kayak kita ngomongin misal Najwa Shihab dan lain-lain, kan juga membahas masalah ini. Bahwasanya memang itu adalah klarifikasi yang coba diberikan dari pemerintah untuk menekan angka kerusuhan yang ada di daerah-daerah. Ini saya memang juga ini perlu juga dilakukan oleh pemerintah sebagai langkah antisipasi. Ya, pemerintah sudah melakukan semaksimal mungkin, tapi karena memang ini bermasalah, mau dikata apa lagi? Seperti itu. Tapi sebenarnya perlu nggak sih Mas klarifikasi yang kemarin itu? Jadi cuman hanya sebatas meredam itu doang atau nggak berdampak sih? Nggak berdampak. Karena memang kajian yang sudah kita buat nggak main-main, banyak sampai UGM pun siap untuk melakukan judicial review dan lain-lain. Pimpinan PP Muhammadiyah kemarin sudah menemui wakil DPR RI dan lain-lain. Nyatanya nggak ditanggepin apapun. Dan ya dia sekedar meredam tapi nggak berpengaruh apa-apa. Memang perlu sih untuk tetap untuk menunjukkan bahwa dia tetap dengan pendiriannya dan untuk membakar lagi amarah rakyat itu perlu banget. Karena gini ya Mas ya, ini yang saya tangkap gitu. Pak Presiden ketika mengeluarkan seperti itu, pandangan beliau mungkin rakyat atau mahasiswa yang turun ke jalan itu karena adanya disinformasi yang soal udah nggak ada lagi UMR segala macam. Nah sebenarnya memang itu yang terjadi atau meskipun itu memang nggak benar gitu ya, soal upah segala macam, karena yang kita tuntut itu bukan soal itu gitu. Sebenarnya dua pihak ini sama-sama menurut saya ngomongnya ada pemerintah dan yang kontra dengan pemerintah sebenarnya agak hyperbola juga sih. Karena memang redaksinya UMR masih ada dan lain-lain. Ya mereka perang media aja sih. Tapi memang kalau ditelaah ya ini nggak benar itu. Ditelaah lagi aja deh kita ngomonginnya. Misal UMR masih ada, memang UMR masih ada. Tapi ketentuannya diubah. Gitu kan. Jadi yang tadinya minimal jadi maksimal dan lain-lain itu kan juga. Berarti bisa dibilang ini kayak perang redaksional doang ya, yang untuk semacam mengkamuflase si substansinya biar nggak terkesan jelek banget gitu Mas. Ya silahkan teman-teman mahasiswa atau juga bukan kaum yang bodoh, masih belajar juga, aku yakin banyak hal, silahkan dibaca-baca sendiri sih. Kalau memang apa yang statement yang dikeluarkan oleh pemerintahan itu memang benar, harusnya memang udah stop, ada pergerakan langsung lagi. Menyelesaikan masalah gitu ya. Betul. Oke, luar biasa nih Mas Buyung. Nah, pertanyaan terakhir nih Mas. Kemarin kan kita Magelang Bergerak ya khususnya ya teman-teman. Setelah mahasiswa selesai, kemudian terjadilah kerusuhan. Nah, siapa sih yang rusuh Mas? Sebenarnya itu juga jadi satu pertanyaan sih, karena memang yang seharusnya pengen bergabung dengan masa aksi itu ada 4 aliansi kita. Pertama buruh itu sendiri, dari Untidar, dari Unima, sama aliansi pedagang di Kota Magelang. Tetapi pada akhirnya yang diizinkan masuk adalah dari Untidar dan juga Unima.
Karena entah dari pihak mana, kawan-kawan buruh pada malam sekitar jam 12 jam 1 mereka mengabari bahwasanya mereka mendapatkan represivitas. Bentuknya adalah mereka mendapatkan semacam ancaman kalau suara yang beredar di Kota Magelang, buruh sekedu ini akan membuat kekacauan di Kota Magelang. Waduh. Kemudian mereka sepakat untuk mundur. Oke. Nah, kemudian yang menjadi pertanyaan adalah, sesuai kesepakatan ada 4 aliansi, tetapi pada akhirnya yang boleh masuk adalah UNTIDA dan UNIMA sendiri. Sedangkan kemana aliansi pedagang ini? Itulah kawan-kawan dari aliansi pedagang yang tidak diizinkan untuk masuk. Kronologinya sebenarnya seperti ini. Dalam konsolidasi sepakat ada banyak aliansi nih, kemudian di-cut. Yes. Bahkan untuk aliansi pelajar sendiri tidak diizinkan gabung oleh panitia untuk mengurangi resiko-resiko yang ya di nasional kadang seperti ini kan. Kemudian dari sebelumnya ada Mas pelajar yang iya, udah ada kontak-kontak dengan panitia kalau saya dengarnya ya. Tapi akhirnya masa terkonsolidasi ini cuman di ACC, UNTIDA sama UNIMA, dan ketika aliansi pedagang mau masuk ke dalam barisan dihalang-halangi oleh polisi. 3 orang bernegosiasi, dari cerita teman saya 3 orang bernegosiasi, akhirnya nggak diizinkan oleh kepolisian masuk. Akhirnya masa yang ada di belakang cukup kecewa, cukup marah, mereka entah seperti apa akhirnya terjadi bentrok. Seperti itu juga hal yang cukup disayangkan ketika ruang demokrasi harusnya dibuka selebar-lebarnya. Tapi ketika rakyat ingin menyuarakan aspirasi, ada yang dituduh kamu adalah pembuat kericuhan, kamu adalah satu kelompok A atau dan lain-lain. Itu kan kayak, kamu ngapain sih? Ini adalah ruang demokrasi, ini dibuka selebar-lebarnya. Undang-undang sudah mengatakan bahwasanya setiap warga negara berhak untuk bersikap, berkumpul dan menyatakan pendapat di depan umum. Tapi kenyataannya Oke. Nah, bicara lagi nih, benar-benar terakhir nih, soal yang aparat ini kan mungkin pembelaan dari aparat sendiri melakukan seperti itu yang tadi yang sudah disebutkan, bahwa ini untuk mengamankan apapun itulah, kemudian untuk agar kondusif segala macam. Bahkan nih yang sering terjadi bahwa media-media melakukan peliputan itu dilarang. Mungkin pesan-pesan Mas Buyung untuk beliau-beliau yang terhormat ini, Pak. Ketika kita berbicara demokrasi, harusnya memang kedaulatan ada di tangan rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Ketika kalian-kalian, para penguasa, pengkhianat rakyat, selalu mencederai rakyat, rakyat pasti akan melihat. Yang kalian hianati adalah orang-orang kalian sendiri. Saya nggak mau mengancam atau apapun itu. Pergerakan pasti akan terus berjalan dan membesar. Niat kita adalah memperjuangkan hak rakyat. Ketika ketidakadilan muncul, hanya ada satu kata yang rakyat bersama-sama akan suarakan: lawan. Luar biasa. Oke, makasih banyak nih Mas Buyung nih, mengganggu waktunya. Udah mau mampir ke Sinom Channel ini. Mudah-mudahan apa yang selalu disuarakan bisa menghasilkan yang sesuai diinginkan, dan tentunya ini kita semua yang kita lakukan itu khususnya untuk Indonesia. Iya, betul. Sukses terus buat Sinom Channel. Amin. Thank you. Bye-bye.